Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Jasa Pratiwi dari kelas T24A. Di sini saya akan melakukan live coding. Pertama-tama kita import library dulu. Import pandas f. Ini itu untuk memproses data dalam bentuk tabel. Yang kedua, import nampi snp enter. Ini untuk komputasi numerik. Yang ketiga, import matplotlib.pilot. Ini untuk visualisasi datanya. Lalu file scalar regression. Ini untuk membuat model regresi linear. Lalu df predicted with ini sama dengan misalnya read underscore csv student mental analysis domain online. Ini tuh untuk memanggil data yang kita mau analisis. Karena aku sebelumnya udah dapet ya, jadi tinggal dimasukin aja. Lalu df kan f screen time dan 18 sleep duration rs istiqomah physical week. Oh, bentar salah guys, di sininya lupa. Ini jadi di ujung. Ini tuh untuk mengukur tingkat resiko terhadap kesehatan mental berdasarkan 3 faktor. Yang screen time itu jam per hari, sleep duration itu jam tidur per hari, physical activity itu jam olahraga per minggu. Jadi semakin tinggi total skor, semakin beresiko atau rentan mahasiswa terhadap gangguan kesehatan mental. Karena lebih banyak screen time, kurang tidur, dan jarang olahraga. Kita running, tidak akan terjadi apa-apa ya. Lanjut kita masuk ke visualisasinya. Kodenya figur bisa. Ini tuh untuk membuat kanvas atau figura baru untuk grafik. Ukurannya 14 lebarnya, tingginya 6. Lalu plt.bar np darah 1,51. Nama df total skor
Aku di sini milih warnanya merah ya, red. Nah, PLT bar itu untuk membuat grafik bar chart. Aku pilihnya untuk 50 mahasiswa pertama. Dan sumbu X angka dari 1 sampai 50. Yang ini nih. Ini tuh untuk mewakili indeks mahasiswa, dan sumbu Y total skor dari baris 0 sampai 49. Dan aku pilih warna merah. Lanjut, P. Theta, theta, total skor peserta minta 50 mahasiswa pertama. Nah, kalau PLT title itu untuk judul doang ya, buat judul nanti di atasnya. Lanjut ke PLT X label indeks mahasiswa. Indeks memberi label pada sumbu X, yaitu menunjukkan indeks mahasiswa. Lalu plt.y label total score. Semakin tinggi, semakin buruk. Dan kalau PLT label ini menjelaskan bahwa skor yang lebih tinggi menunjukkan risiko kesehatan mental yang lebih buruk. Lanjut, PLT grid axis. Ini tuh untuk menambahkan garis grid horizontal untuk membantu membaca nilai skor di sumbu Y. Lanjut, PLT layout. Ini tuh untuk menyesuaikan tata letak agar semua elemen grafik, judul, label tidak bertabrakan atau keluar dari area gambar. Dan yang terakhir, plt.show. Ini untuk menampilkan grafik ke layar atau outputnya. Kita running. Ini ada yang error. PLT figure fit size. Oke, sorry ya teman-teman, tadi itu error karena aku di sininya tuh ada yang typo, yang harusnya pyplot. Tadi aku jadi pilot. Jadi pas di run itu sini tadi error, dan ini juga bukan error. Jadi ininya apa tuh typo udah dibenerin, jadi ini bisa di run. Pas habis di run tuh jadi munculnya kayak gini ya, sesuai. Oke, kita lanjut membuat diagram selanjutnya. plt.figure fit size. Ini tuh aku membuat ukurannya 14 kali 8, membuat figuranya. Terus plot fitur in screen time ASD selection test, terus physical if week to the plot index. Marker nah, ini ada typo ya guys. Marker label terus nah, for fitur ini tuh untuk melakukan perulangan untuk membuat 3 baris. Yang pertama ada screen time per hari, terus sleep duration per hari, dan physical activity per minggu. Lalu ada di dev index itu sumbu X indeks mahasiswa 0 sampai 49. Dev fitur itu sumbu Y nilai fitur dari 50 mahasiswa pertama. Marker sampai dengan O itu tiap titik data ditandai dengan lingkaran kecil.
label sama dengan fitur, nama fitur akan ditampilkan di legenda. Lalu plt.title distribusi screen time tidur aktif apa mas. Nah ini tuh plt.title itu untuk judul grafiknya. Lalu ada plt.label index mahasiswa. plt.xlabel itu label pada sumbu x, yaitu indeks dari 0 sampai 49. Lalu ada plt.label nilai, menunjukkan nilai dari masing-masing fitur dalam jam per hari atau per minggu. Menampilkan legenda agar setiap garis bisa dibedakan berdasarkan fitur yang diwakili. Lalu grade menambahkan grade ke grafik untuk membantu pembaca nilai. Ada layout, mengatur tata letak secara otomatis biar gak tumpang tindih. Lalu ada plt.show, ini untuk menampilkan grafik. Lalu kita run. Nah jadi grafiknya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pie chart. plt.figure ya. Kok muncul plt.figure fix size ukurannya 6 kali 6. Sebelum. Lalu ada stress value publish warnanya light green, gold, white, coral. Labelsnya F trace X. Nah jadi itu df stress level value counts. Nah df stress level itu mengambil kolom tingkat stres dari dataset yang CSV itu. Lalu ada value counts itu menghitung jumlah masing-masing kategori stres, misalnya dari low, medium, hingga high. Terus buat pie untuk membuat pie chartnya. Lalu ini ada autoclick itu menampilkan presentasi pada setiap irisan pie dengan satu angka di belakang koma, contoh 23,5. Terus ada start time, ini untuk memutar awal pie chart sebesar 90 derajat. Lalu ada colors buat warna setiap bagian pie chartnya. Ada labels, ini salah. Labels dengan df stress itu untuk menambahkan label pada setiap irisan pie sesuai kategori stress levelnya. Lalu plt.title itu untuk judul si diagramnya. Lalu ada plt.label, ini untuk menghapus label default pada sumbu y agar tampilannya lebih rapi. Lalu ada plt, ini untuk menampilkan. Lalu kita run. Dan jadi seperti ini. Lanjut, di sini kita bakal membuat model regresi linearnya. Modelnya indeks image
kita buat modelnya dilihat regresnya pada database. Ini tuh untuk menambahkan kolom baru indeks mahasiswa ke data frame. NPR range satu ini tuh untuk menghasilkan angka berurutan mulai dari 1 sampai jumlah baris data frame. Tujuannya untuk memberikan indeks numerik mahasiswa secara eksplisit untuk digunakan sebagai variabel input X dalam model X sama dengan df indeks mahasiswa itu. Data frame berisi satu kolom indeks mahasiswa. Oh ya, ini adalah total skornya. Modelnya membuat objek model regresi linear. Kita run. Error ya, kenapa ya? Bentar. Model dot coba. Oh, di sini ya, lupa. Sesuai. Udah bisa. Jadi, dan yang terakhir, ini untuk memprediksi total skor mahasiswa terakhir. Last index dengan F indeks mahasiswa prediksi pada kelas indeks print F prediksi total skor mahasiswa dalam skor indeks indeks 2. Coba kita. Dan hasilnya prediksi total skor mahasiswa ke 1000 adalah 26,442. Nah, kegunaannya tuh ini untuk mengambil nilai indeks mahasiswa terakhir dari kolom indeks mahasiswa. Final min 1 itu artinya mengambil baris terakhir dari kolom tersebut. Misalnya jika ada 150 mahasiswa, maka last indeksnya adalah 150. Ya. Terus prediksi model prediksi kelas indeks itu untuk melakukan prediksi skor kesehatan mental untuk mahasiswa kelas indeks. Model predik menghasilkan array prediksi sehingga 0 digunakan untuk mengambil nilai skala. Ini untuk printnya. Sekian live coding dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.